Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai model dan pendekatan dalam evaluasi. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Juliasari dengan NPM 2022-01-501926, dan teman saya Dewi Aryani. Hai, dengan saya Dewi Aryani, NPM 2022-0150-1914. Kemudian Rizky Soharyani. Saya Rizky Soharyani, NPM 2022-01-50-2002. Dan Fani Febrianti. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti dengan NPM 2022-01-50-1742. Untuk pertama-tama, materi yang akan dipaparkan yaitu oleh teman saya, Kakak Dewi Aryani. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang evaluasi. Apa sih evaluasi? Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang suatu program, kebijakan, atau kegiatan untuk menentukan nilai dan kualitasnya. Evaluasi mencakup pengumpulan data, analisis, perbandingan, hasil dengan tujuan untuk mengetahui nilai, efektivitas, dan kinerja keseluruhan. Baik, dalam evaluasi pembelajaran salah satunya adalah model Taylor. Model Taylor dikembangkan oleh Rep Taylor pada tahun 1949. Model ini berfokus pada evaluasi program pendidikan dan pelatihan serta evaluasi kebijakan publik. Model Taylor terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tujuan. Tujuan menentukan tujuan dan sasaran atau kebijakan yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah desain. Desain adalah mengembangkan desain evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Yang ketiga ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data yang relevan dengan tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Yang terakhir atau yang keempat ada analisis dan interpretasi, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran program atau kebijakan telah tercapai. Dan di dalam model Taylor ini terdiri dari kelebihan dan kelemahan. Salah satunya adalah kelebihan dari model si Taylor ini sistematis, logis, fokus pada tujuan, mudah diimplementasikan dan melibatkan pelajar. Lalu selanjutnya ada kelemahan dari model Taylor, yaitu salah satunya adalah kekakuan, terfokus pada tujuan terukur, kurang fleksibel, memakan waktu, dan mengabaikan proses. Model CHIP dikembangkan oleh Stokely pada tahun 1971. Model ini berfokus pada evaluasi program pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kebijakan publik. Model CHIP terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama konteks. Konteks berarti mengevaluasi lingkungan program untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang yang ada. Yang kedua, input atau masukan, yang berarti menilai sumber daya, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam program untuk membantu menentukan tujuan dan prioritas. Yang ketiga, proses, yang berarti memantau pelaksanaan program untuk memastikan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses. Dan yang terakhir yaitu produk. Produk yang berarti mengevaluasi hasil yang dicapai oleh program, baik yang direncanakan maupun yang tidak, untuk menentukan efektivitas dan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan model CHIP ini apa sih? Model tujuan CHIP ini yaitu untuk mendukung pengembalian keputusan. Berarti apa? Memberikan informasi yang dibutuhkan pembuat keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya. Lalu, memperbaiki program, yang berarti membantu mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu ditingkatkan dalam sebuah program. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan akuntabilitas, yang berarti menyediakan data yang valid untuk mempertanggungjawabkan hasil program kepada berbagai pemangku kepentingan. Nah, dan yang terakhir yaitu evaluasi formatif dan sumatif, yaitu model ini dapat digunakan untuk evaluasi selama program berjalan, formatif, maupun setelah program selesai, yaitu sumatif. Selanjutnya saya akan membacakan model Kirkpatrick.
Model Kirkpatrick adalah kerangka kerja 4 tingkat untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang dikembangkan oleh Donald Patrick pada tahun 1959. Model ini berfokus pada evaluasi program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Model Kirkpatrick terdiri dari 4 level, yaitu level pertama, reaksi atau reaction, mengukur reaksi peserta pelatihan terhadap program pelatihan. Level 2, pembelajaran atau learning, mengukur pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan. Level 3, perilaku atau behavior, mengukur perubahan perilaku peserta pelatihan setelah mengikuti program pelatihan. Level 4, hasil atau result, mengukur hasil atau dampak program pelatihan terhadap organisasi. Selanjutnya, model responsif dan iluminatif. Model responsif dan iluminatif merupakan dua pendekatan evaluasi kualitatif yang sama-sama menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu program atau fenomena secara kontekstual dan bermakna. Model responsif berfokus pada pandangan dan pengalaman pada stakeholder atau pihak terkait, dengan tujuan menghasilkan evaluasi yang relevan bagi semua pihak. Evaluasi ini bersifat fleksibel, berfokus pada manusia, serta dilakukan dengan 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Sementara itu, model iluminatif berupaya mengamati dan menjelaskan fenomena atau isu yang belum terdefinisi dengan jelas melalui pengamatan progresif. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks dan berusaha memberikan pencerahan tentang bagaimana suatu program berjalan dalam situasi nyata. Dengan demikian, kedua model ini sama-sama menekankan pemahaman mendalam, fleksibel, dan keterbukaan terhadap dinamika lapangan. Namun berbeda pada titik fokus. Responsif pada perspektif stakeholder, sedangkan iluminatif pada penemuan makna melalui pengamatan dan penjelasan mendalam. Authentic assessment adalah suatu pendekatan evaluasi yang menekankan pada penilaian kemampuan siswa dalam situasi nyata. Authentic assessment berfokus pada penilaian kemampuan siswa dalam melakukan tugas-tugas yang relevan dalam kehidupan nyata. Oke, yang pertama di sini ada karakteristik utama itu adalah realistis. Selanjutnya mendalam dan kompleks, lalu terbuka, lalu fokus pada kinerja. Selanjutnya menganalisis proses dan produk. Dan yang terakhir yaitu mendorong pemikiran tingkat tinggi. Selanjutnya jenis-jenis authentic assessment. Di sini ada penilaian kinerja, performance assessment. Nah, selanjutnya penilaian project assessment, penilaian portofolio atau portfolio assessment, dan yang terakhir penilaian diri, self assessment. Oke, selanjutnya manfaatnya yaitu relevansi, integrasi, ketertiban siswa, serta pengembangan keterampilan. Contohnya di sini yaitu simulasi atau permainan peran, atau dengan penyelesaian tugas-tugas kompleks seperti merancang solusi masalah nyata. Yang terakhir juga bisa dengan membuat presentasi atau demonstrasi produk. Dan yang terakhir yaitu adalah tantangan. Tantangan di sini memerlukan waktu lebih lama untuk diterapkan, dapat dianggap merepotkan jika jumlah siswa banyak. Nah, dan yang terakhir yaitu sulit menerapkan kriteria penilaian yang standar secara universal. Selanjutnya adalah pendekatan performance assessment. Adalah metode evaluasi yang menilai kemampuan seseorang berdasarkan unjuk kerja nyata dalam menyelesaikan tugas-tugas spesifik yang relevan dalam bidangnya. Pendekatan ini menekankan penilaian yang aplikatif, kontekstual, dan menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi situasi dunia nyata. Karakteristik utama meliputi fokus pada performa, relevans dalam kehidupan nyata, proses yang dinamis, serta pengukuran keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tujuan dalam performance assessment adalah untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan keterampilan peserta didik dapat diterapkan secara nyata, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Jenis kinerja yang dinilai mencakup aktivitas, hasil karya, dan pemikiran baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penerapannya dapat ditemukan di dunia pendidikan, seperti penilaian kinerja calon guru,
maupun dunia kerja. Metode yang digunakan antara lain penilaian diri, penilaian rekan kerja, umpan balik 360 derajat, serta pengamatan langsung terhadap perilaku dan performa. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari model pendekatan dalam evaluasi dengan beberapa model, yaitu yang pertama dengan model Taylor. Model Taylor berfokus pada evaluasi program pendidikan dan pelatihan serta evaluasi kebijakan publik dengan 4 tahapan, yaitu tujuan, desain, pengumpulan data, dan analisis interpretasi. Yang kedua dengan model CIPP, yaitu berfokus pada evaluasi program pendidikan dan pelatihan serta evaluasi kebijakan publik dengan 4 komponen, yaitu konteks, input, proses, dan hasil. Yang ketiga dengan model Kirkpatrick, yaitu berfokus pada evaluasi program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan 4 level, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Yang keempat, model responsif dan iluminatif, yaitu berfokus pada evaluasi program pendidikan dan pelatihan serta evaluasi kebijakan publik dengan menekankan pada pentingnya pemahaman konteks dan proses implementasi program atau kebijakan. Yang kelima, authentic assessment, yaitu berfokus pada penilaian kemampuan siswa dalam situasi nyata. Yang keenam ada performance assessment, yaitu berfokus pada penilaian kemampuan siswa dalam melakukan tugas-tugas yang spesifik. Dan dalam pemilihan model atau pendekatan evaluasi perlu mempertimbangkan tujuan dan sasaran program atau kebijakan yang akan dievaluasi serta konteks dan kebutuhan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas program atau kebijakan. Selanjutnya, saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.